Apa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Apa namanya? Di mana rumahnya? Hah? Suatu hari, 4 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang di teras kosan. Tiba-tiba obrolan mereka mengarah ke kasus yang sedang viral, yaitu anak depresi akibat handphonenya dijual. Eh, kalian tahu nggak sih kemarin tuh ada kasus anak yang depresi gara-gara HP-nya dijual oleh ibunya. Padahal HP itu tuh hasil dari tabungan anaknya loh. Menurutmu gimana, Hud? Ini salah ibunya sih ya. Soalnya apa? Soalnya kan sang anak itu kan udah ngumpulin uang tanpa meminta kepada sang ibu. Kenapa pas udah uangnya kekumpul tanpa meminta, kenapa HP-nya dijual ya kan? Itu hasil jerih payah si anak itu ya. Nah, iya. Kalau menurutmu gimana, Gel? Siapa tahu kamu ada pendapat lain mungkin? Ya kalau menurut saya sih ibu ini nggak sepenuhnya salah ya, karena mungkin yang kita tidak tahu ini mereka si ibu ini dalam kondisi ekonomi yang sulit karena tidak semua orang kondisi ekonominya sama. Ada yang orang ekonominya bagus, ada orang yang ekonominya juga sulit. Jadi menurut saya ibu ini sedang dalam kondisi sulit, ekonomi yang sulit. Jadi dia terpaksa menjual HP anaknya walaupun harus menerima fakta bahwa anaknya ini akan bersedih gitu. Dan di sisi lain juga sang ayah itu tidak menafkahi keluarganya selama 8 bulan. Jadi itu bisa menjadi alasan sang ibu menjual handphonenya dengan sebuah solusi tersebut. Dan juga kalau nggak salah itu aku kemarin baca beritanya, padahal itu si ibunya sebenarnya udah meminta izin loh kepada si anak. Cuma mungkin si anak mengiyakan saja secara lisan, padahal dalam hatinya dia itu sebenarnya menolak. Itulah yang menyebabkan si anak itu jadi depresi. Begitu nggak sih? Iya ya. Ya. Begitu. Nah, ini kan terkait penggunaan gadget. Nah, untuk kasus kemarin itu kan si anak usianya kalau nggak salah masih di 13 tahun. Otomatis kan berarti si anak itu masih dalam usia sekolah, mungkin SD kelas 6 ataupun SMP kelas 1 ya. Nah, jadi aku mau tanya juga nih ke kalian, menurut kalian itu penggunaan gadget bagi anak sekolah itu bagus nggak sih? Saya setuju sih, karena zaman sekarang kan perkembangannya sudah berbeda. Zaman sekarang Modern itu ya. modern, ya betul. Jadi sang anak itu bisa mencari sebuah informasi dan juga bisa belajar melalui buku digital. Begitu. Memudahkan anak untuk mencari informasi juga ya. Nah, iya. Tapi kalau saya sendiri saya kurang setuju ya, karena anak ini kan belum tentu dalam kondisi emosional yang stabil. Tidak semua anak bisa mengendalikan emosinya, karena anak ini kan masih dalam fase perkembangan di mana dia sedang mencari bagaimana cara mengendalikan dirinya gitu. Bener sih, karena memang aku lihat juga kebanyakan anak-anak itu justru menggunakan gadget itu untuk keperluan yang mungkin bersenang-senang seperti bermain game, tanpa mereka itu malah memanfaatkan untuk pembelajaran itu sepertinya jarang. Menurutmu gimana, Hud? Menurut saya salah ya. Karena anak zaman sekarang itu kan lebih mementingkan game online ketimbang dia membuka apa itu namanya informasi tentang pembelajaran pengetahuan itu ya. ya benar sekali. Nah, jadi apakah menurut kalian itu penggunaan gadget bagi anak itu memang tidak usah atau tidak diperlukan? Ya kalau menurut saya sih bukannya tidak diperlukan ya. Gadget itu adalah ibarat pisau bermata dua. Bisa berdampak positif, bisa berdampak negatif. Ya. Berdampak positifnya adalah menambah pengetahuan, sedangkan negatifnya tadi media sosial yang berlebihan, game dan sebagainya ya. Jadi menurut saya anak boleh dikasih gadget, hanya saja dalam kontrol orang tua. Oh iya benar juga. Berarti di sini peran orang tua itu sangat penting untuk mengontrol anak agar tidak
memanfaatkan itu gadget tersebut itu untuk bermain game ataupun keperluan-keperluan yang tidak penting seperti itu ya. Nah ini terkait apa namanya ya, terkait kontrol dari orang tua. Nah menurut kalian itu strategi seperti apa sih yang harusnya diterapkan oleh orang tua? Ini kan sekarang banyak banget orang tua yang sedang menerapkan apa ya namanya jam-jam weekend bagi si anak, yang mana si anak itu hanya diperbolehkan untuk memegang handphone pada saat weekend ataupun hari libur saja. Itu menurut kalian efektif nggak ya? Menurut saya itu efektif ya, karena dari hari Senin sampai hari Jumat kan itu kan siswa itu kan belajar di sekolah ya kan. Ya mungkin dari hari Sabtu sampai Minggu siswa itu ya boleh bermain handphone kayak gitu. Menurutmu gimana? Ya kalau saya sih kurang setuju ya, karena jika anak diperbolehkan memegang gadget pada hari weekend saja, itu keterbatasannya dalam mencari Cari informasi, informasi. pengetahuan itu akan Kurang, terganggu juga, akan terpotong waktunya. Karena tadi yang sudah saya bilang, gadget itu ibarat pisau bermata dua, bisa positif bisa negatif. Jadi kalau menurut saya solusi yang tepat adalah tidak harus jam weekend. Nah Dalam- itu kalau misalkan memang menurut Mas Kira itu penerapan jam weekend itu kurang tepat, itu solusinya seperti apa yang menurut Mas Kira itu lebih efektif gitu? Solusi yang menurut saya lebih efektif adalah anak boleh memegang gadgetnya setiap hari dengan catatan di bawah pengawasan orang tua. Di bawah pengawasan orang tua ini artinya adalah anak ini gadget di dalam gadget ini sedang mencari apa, sedang beraktivitas apa. Tapi orang tua juga harus mengerti bahwa anak ini membutuhkan privasi. Jadi kita harus pintar-pintar bagaimana caranya kita mengetahui aktivitas belajar anak atau aktivitas anak di gadgetnya, tapi kita juga harus membatasi diri kita agar tidak mengganggu privasi dari anak kita tersebut. Berarti Mas Kira itu lebih ke nggak apa-apa si anak itu memainkan HP ataupun gadget itu setiap hari, tapi dibatasi dan juga dalam kontrol dari orang tua seperti itu. Dan juga sih apalagi kan sekarang zaman sudah modern, teknologi sudah berkembang, itu kan apa ya namanya anak itu pasti tidak dapat terlepas dari yang namanya gadget itu kan. Apalagi sekarang kan apa-apa itu bisa lewat HP gitu kan, seperti pembelajaran juga kan banyak yang daring seperti itu. Apalagi kan terkhusus untuk kemarin kan ada COVID juga, itu mempengaruhi juga kan, online itu lebih sering dilakukan seperti Ya, itu. benar. Nah mungkin dari obrolan kita kali ini yang bisa aku simpulkan itu bahwa sebenarnya penggunaan gadget bagi anak sekolah itu sebenarnya tidak apa-apa, justru bagus untuk mencari informasi, pengetahuan, pembelajaran itu kan membantu banget ya. Tetapi mungkin dengan catatan harus tetap dalam kontrol dari orang tua. Seperti itu ya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke.